Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah bagi para jemaat yang baru pertama hadir, yang melalui online maupun yang hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, diberikan selalu kesehatan dan kekuatan sehingga bisa bersama-sama mengikuti ibadah di SDBF. Beberapa hal informasi yang saya ingatkan untuk kita semua untuk bisa sama-sama Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah doa setiap hari Rabu jam 6 sore, di mana kita di ibadah Rabu itu bukan sekedar berdoa, tapi kita juga akan belajar firman Tuhan untuk lebih dalam lagi, bisa memahami firman Tuhan untuk lebih dalam lagi dan bisa mengetahui banyak hal-hal yang menarik di dalam firman Tuhan. Dan ada doa fajar setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi, dan ada pelatihan musik atau vokal di setiap hari Kamis jam 6 sore. Itu saja yang bisa saya informasikan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan datang ke hadapan Tuhan. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara semua untuk bersaat teduh secara pribadi. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Panggilan berbakti diambil dari Yesaya pasal 25 ayat yang pertama. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita memuji nama Tuhan, Kau yang terindah.
kehidupan kami Tuhan. Engkau yang termanis, Engkau yang maha kasih, Engkau yang selalu menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan datang dan berkumpul tempat ini Tuhan. Kami memuji, mau menyembah Engkau karena Engkau-lah satu-satunya Allah dalam kehidupan kami. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah curahan kuasa Roh Kudus-Mu hadir tempat ini Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi yang hadir tempat ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu akan terus melingkupi kami. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing Tuhan melalui ibadah streaming. Kiranya Engkau juga akan sertai dan melindungi mereka Tuhan. Dan pada akhirnya kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara semua? Kita masih tetap berdiri. Silahkan kita berikan salam ke kanan kiri kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Silahkan. Bersukacita pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul tempat ini. Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Katakan bahwa hari ini kita merasa bahagia karena Tuhan hadir di tempat ini. Terkumpul bersama saudara dan seiman.
memasuki saat memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Panggilan memberi diambil dari 2 Korintus ayat yang ke-9, pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan memuji nama Tuhan. Allah itu baik. berkat kemurahan yang Kau berikan selama sepanjang seminggu ini Tuhan. Kami memberikan yang terbaik ya Tuhan, apa yang Kau berikan selama hidup kami ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati persembahan perpuluhan yang kami berikan ini Tuhan untuk pelayanan di tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12. Kita akan membacanya bersama-sama. Saya mohon Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Mari kita akan bacanya. 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dengan anggota-anggotanya, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Amin.
demikian firman Tuhan. Kita akan tetap berdiri, kita akan masuki saat firman Tuhan bagaikan tanah kering. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman. You
Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat murah-Mu. Di pagi hari yang cerah ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami satu persatu ya Bapak, sehingga kami pulang dari tempat ini kami mendapatkan berkat firman-Mu ya Tuhan, dan yang menguatkan iman kami, memberikan kami pengharapan di tengah-tengah persoalan kami ya Bapak, dan bahkan kami bisa mengetahui kebenaran firman Tuhan yang lebih dalam lagi ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu bagaimana kita berbeda tapi menjadi satu kesatuan, yang terambil dari 1 Korintus 12 ayat 12. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik di dalam firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap jemaat atau orang-orang percaya yang saat itu di Korintus, bahkan sampai zaman saat ini, bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, Paulus sangat menjelaskan dan menggambarkan bagaimana kehidupan jemaat atau anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya dari zaman di jemaat Korintus sampai sekarang, dengan menggambarkan atau menganalogikan bahwa seperti tubuh kita yang banyak anggota, ada kaki, ada tangan, ada mata, dan sebagainya. Kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, kenapa kita berbeda tapi harus jadi satu. Ada dua hal yang kita pagi hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, memang ada banyak anggota tetapi hanya ada satu tubuh. Dalam surat 1 Korintus 12 ayat 20 dikatakan bahwa memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Saya ulang lagi, memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan bahwa aku tidak membutuhkan engkau, atau sebaliknya, mata berkata kepada anggota tubuh yang lain, aku tidak membutuhkan engkau. Tidak, tapi dikatakan bahwa memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Menurut ayat firman Tuhan ini, Alkitab mengatakan bahwa sesungguhnya sebagaimana dianalogikan oleh Rasul Paulus, ada banyak anggota pada tubuh kita yang mempunyai peran masing-masing, fungsi masing-masing. Bapak Ibu Saudara, Paulus menjelaskan bahwa mata tidak dapat berkata kepada tangan bahwa mata tidak membutuhkan tangan. Kepala tidak dapat berkata kepada kaki bahwa kepala tidak membutuhkan kaki. Dalam surat 1 Korintus ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan berfirman, malahan justru anggota-anggota yang tubuh yang tampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Menurut Bapak Ibu Saudara, saya tanya, dari semua anggota tubuh kita yang paling lemah apa? Dari kelingking, jempol, kaki, atau apa? Menurut Bapak Ibu Saudara, dari ujung kepala kita sampai kaki kita, kira-kira anggota tubuh yang paling lemah itu apa? Mata. Perut. Karena apa? Mata. Banyak lihat cewek-cewek cantik. Kepala. Apalagi kira-kira apa yang menurut Bapak Ibu Saudara yang paling lemah? Kenapa Pak?
kaki. Bayangin Bapak Ibu Saudara, banyak hal mungkin yang kita pikirkan, oh inilah itulah yang paling penting. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau saya salah satu jarinya tidak ada, anggaplah telunjuk nggak ada, ini nggak ada, nulis bagaimana? Rada susah bukan? Kalau kelingking nggak ada masih bisa nulis, betul? Kalau telunjuk nggak ada atau jari tengah nggak ada, bagaimana kita bisa nulis? Masih begini. Pasti ada kesusahan. Makanya Bapak Ibu Saudara, begitu luar biasanya Tuhan menciptakan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kenapa kita diciptakan terakhir? Dari sekian semua Tuhan ciptakan, tumbuhan, binatang, baik di darat, di laut, dan di udara, Tuhan sudah ciptakan semua, baru kita yang terakhir. Dan luar biasanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan dengan tangannya, bukan dengan perkataan atau firman. Itu yang sangat berbeda dari ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Bapak Ibu Saudara, saya membaca buku bagaimana seorang dokter menjelaskan semua anggota tubuh itu sangat luar biasa. Ada hal-hal yang menarik. Bapak Ibu Saudara, saya tidak habis pikir ya, Tuhan itu luar biasanya. Ketika kita lapar, tubuh kita udah punya alarm sendiri secara otomatis. Oh, jam 12 siang, waktunya makan. Malam, udah ngantuk, udah berwat-wat, udah gak kuat lagi. Padahal kita masih mungkin teleponan atau bersosial media, tapi ketika alarm tubuh kita suruh tidur, pasti kita tidur. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, begitu luar biasanya Tuhan memberikan tubuh yang luar biasa ini. Dia menciptakan secara detail bagaimana tubuh ini bisa berorganisasi secara alami. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa Paulus mengatakan sebagai jemaat itu adalah anggota tubuh? Karena prinsipnya Tuhan mau mengingatkan kepada kita, walaupun kita berbeda, tapi kita satu kesatuan. Ada yang mengendalikan, yaitu kasih Tuhan. Saraf mana bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara, tapi Dia yang mengendalikan semua. Otak. Jadi saraf kalau tidak baik, tidak berfungsi, akhirnya jadi bermasalah. Ada namanya saraf kejepit. Saya berapa minggu yang lalu saya sakit pinggang Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika saya balik ke Jakarta, ketemu dengan mentor saya, pulang itu saya salah jam. Saya pagi-pagi sekali dari Jakarta. Wah, ternyata lagi padat-padatnya. Jadi saya pegangan begini, harusnya lurus, tapi saya langsung begini. Akhirnya kena di sini. Saya minta security di sini yang bisa pijit. Beliau lagi nggak bisa. Terus akhirnya saya bingung, aduh, ini saya susah sekali jalan setengah mati Bapak Ibu Saudara. Ternyata nggak enak saat kejepit di pinggang. Saya baru ngalamin. Saya jalan begini kayak engkong-engkong. Padahal saya masih muda Bapak Ibu Saudara. Tapi gak enak Bapak Ibu Saudara, ternyata kalau ada saraf kejepit, apalagi di pinggang, itu terasa Bapak Ibu Saudara sampai ke betis, ke paha. Untuk bergerak aja susah, tidur aja juga susah. Akhirnya saya cari informasi tukang pijit yang bisa pijit di sekitar Cisarua ini, dan akhirnya ada. Ya Bapak Ibu Saudara, begitu pentingnya saraf. Mungkin kita tidak bisa lihat dengan kasat mata kita, tapi Bapak Ibu Saudara, saraf yang gak terlihat oleh mata kita sangat berguna. Mungkin tadi kita bilang, oh mata, oh perut, atau anggota tubuh yang lain yang paling lemah. Bapak Ibu Saudara, tanpa saraf, semua di dalam tubuh kita tidak ada gunanya. Sama dengan kita Bapak Ibu Saudara, tanpa kasih Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Mau sehebat saya sebagai hamba Tuhan,
Pak GM, Pak Frans dan Pak Tony pun tidak ada gunanya Bapak Ibu Saudara tanpa kasih Tuhan. Ini makanya Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat Korintus dan kepada kita semua, walaupun kita berbeda, saya orang keturunan pejabat, peranakan Jawa Batak, atau ada yang campuran yang lain-lain, tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersatu di tempat kerjaan, di keluarga, di lingkungan, kita punya kepentingan masing-masing. Yang mempersatukan kita adalah kasih. Kalau dunia ini tanpa kasih, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, pasti kacau. Terjadinya keributan, berantem satu sama lain. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa memang kita banyak anggota, memang kita berbeda-beda, tapi hanya satu tubuh. Berbeda kita. Firman itu tidak berkata, oh kita beda tubuh. Enggak. Tapi kita beda anggota, tapi satu tubuh. Ini yang Paulus mengingatkan kembali bahwa kita diciptakan begitu luar biasanya. Tuhan menciptakan dengan tangannya. Dia memperhatikan secara detail keunikannya, karakternya. Dia ciptakan, oh karakter saya seperti ini, oh karakter Pak ini sini, oh karakter Mas Agung begini. Tidak ada yang sama. Kita tidak bisa memasakkan orang untuk sama dengan kita. Berbeda itu indah, tetapi untuk saling menghargai dan menghormati itu sulit. Tapi kita diingatkan untuk menghargai dan menghormati satu sama lain. Seperti firman Tuhan, tidak ada mata berkata kepada tangan, oh saya tidak membutuhkan. Harus ada saling menghargai, harus saling menghormati. Ketika mereka semua anggota tubuh saling menghargai satu sama lain dengan fungsinya, semua akan bisa bergerak. Kalau tangan tidak menghargai mata, tidak akan bergerak. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di rumah pun, suami, istri, anak juga berbeda-beda, karakternya berbeda. Kita dipersatukan karena kasih Tuhan. Saling hormati, saling hargai. Itulah kunci bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa. Bapak Ibu Saudara, sejatinya sebagai seorang kreator yang maha agung, Tuhan Allah kita telah menciptakan dan menyusun tubuh kita sedemikian rupa, sehingga semuanya tertata menjadi sempurna. Oleh karena hikmatnya yang sangat luar biasa, semua anggota tubuh yang tidak mulia sudah diberikannya penghormatan khusus. Dikatakan di ayat 24, hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Seperti tadi saya jelaskan, saraf itu Tuhan ciptakan dengan begitu spesifiknya, begitu detailnya. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bahkan di ayat 25-26 dikatakan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik. Ketika tangan kita luka, apakah tangan kita yang rasanya sakit doang? Pasti semua tubuh kita mengalami sakit. Kalau kita, apalagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita disakiti, hati kita dikecewakan oleh orang yang kita dekat, pasti semua tubuh sakit. Gak mungkin hanya cuma satu bagian. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sakit kepala, semua tubuh pasti akan merasa sakit. Akhirnya butuh apa? Istirahat.
butuh namanya tidur, butuh namanya obat. Untuk apa? Untuk merestart ulang tubuh kita. Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca buku, ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Penulisnya mengatakan bahwa ada dua peran rasa sakit itu. Pertama yaitu mempersatukan keanggotaan secara keseluruhan. Dan kedua, menjaga sel-sel tubuh kita. Bapak Ibu Saudara, ketika ada rasa sakit, baik di kaki kita, jempol kita, ketika ketiban beban, itu langsung terkoneksi Bapak Ibu Saudara. Rasa sakit yang di bawah kaki kita itu memancarkan sinyal ke atas, ke otak kita. Kaki sakit nih, ke otak. Akhirnya otak berbicara kepada kesemua. Sehingga ketika kita mengalami sakit di kaki, semua rasanya satu tubuh bakal sakit. Bapak Ibu Saudara, begitu dahsyatnya Tuhan menciptakan kita tubuh ini. Ketika ada hal-hal yang kita alami, rasa sakit yang kita alami, itu memberikan sinyal ke seluruh tubuh, ke seluruh anggota, apapun itu, sehingga mereka cepat merecovery untuk rasa sakit itu. Ketika kita, tadi saya bilang, sakit kepala, pusing, dia akan memerintahkan otak untuk kita untuk istirahat. Gak mungkin kepala kita taruh untuk kita istirahat. Atau tangan kita sakit, gak mungkin kita taruh. Tapi semuanya Bapak Ibu Saudara. Kenapa maksudnya? Ketika kita menjadi anggota gereja, jemaat Tuhan, ketika ada satu hal, ada satu orang yang sedang mengalami masalah, kita akan ikut mengalami. Di firman Tuhan dikatakan bahwa jika ada satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah dipersatukan dengan tali kasih Kristus, ketika ada hal-hal yang kita alami, ya anggota lain yang akan merasakannya juga. Bagaimana berusaha untuk memulihkan anggota yang sedang sakit atau anggota yang sedang mengalami hal-hal masalah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah dipersatukan dengan kasih Kristus, rasa sakit itu yang akan membuat kita menjadi satu. Kalau Bapak Ibu Saudara, tangan ini, jari ini tidak ada fungsi lagi Bapak Ibu Saudara, tidak memberikan sinyal rasa sakit, ini bisa diamputasi Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Biar tidak menyebarkan ke lain, anggota lain. Sama kalau kita orang yang udah kena diabetes, apalagi luka ada di kaki kita, kalau mereka udah merambat ke atas, itu harus diamputasi Bapak Ibu Saudara. Karena ketika ada diabetes, itu kan akan menggerogoti anggota tubuh kita. Kalau terus dibiarkan, itu akan menyebar ke semua. Akhirnya harus diamputasi. Kenapa? Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tidak seperti Tuhan bilang, ranting dan caranya, kalau kita tidak berbuah, itu akan dipotong dan dibakar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita berbeda-beda, tapi kita mempunyai fungsinya masing-masing. Tuhan sudah menetapkan kepada kita semua perannya masing-masing. Ketika kita tidak melakukannya itu, ya Tuhan akan singkirkan nanti di peradilan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup, selama kita masih diberikan kepercayaan di dunia ini sama Tuhan, lakukanlah fungsi kita, peran kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika di pekerjaan, lakukan yang terbaik. Menjadi anggota keluarga, jadi suami, menjadi istri, menjadi anak, lakukanlah tugas kita, peran kita semaksimal kita. Jangan sampai Tuhan memotong
dan membuangnya. Ini yang kita harus ingat, bahwa banyak anggota tapi satu tubuh, dan Tuhan menciptakan sedemikian rupa sesuai fungsi dan peran masing-masing. Mari kita tunduk kepala, kita renungkan keberadaan Tuhan. Saya ingin untuk memusikkan sehingga ini kami Tuhan. Ketika kami memiliki karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, pemikiran yang berbeda, ketika kami dipersatukan dengan keluarga, gereja, bahkan di tempat bekerja dan lingkungan kehidupan kami, Tuhan, supaya kami melaksanakan fungsi kami, peran kami. Jadikanlah kami satu ya Tuhan. Bernyanyikan pujian, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami adalah tubuh Kristus dan Engkau adalah kepala kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan bila selamat ini kami kurang menjalankan fungsi kami, peran kami ya Tuhan sebagai anggota tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan pada pagi hari ini bagaimana luar biasa yang Engkau menciptakan kami ya Bapa. Engkau menciptakan sangat-sangat detail Tuhan. Kau tahu
kami seperti apa ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan. Terus mengingatkan kami Tuhan untuk bisa melakukan apa yang dikehendaki Engkau Tuhan. Melakukan fungsi dan peran kami Bapa sebagai anak Tuhan di tengah keluarga, di tengah tempat pekerjaan, di tengah lingkungan masyarakat, bahkan di tengah-tengah gereja ya Tuhan, di mana kami menjadi anggota tubuh Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, dalam pendidikan anakmu, dan bahkan berkatilah dalam pekerjaan dan segala usaha yang dikerjakan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Pulanglah dengan penuh kasih sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin.